Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andi Prawira, Kepala SMA Negeri Conggyang, Kabupaten Sumedang. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan program inovasi yang kami lakukan di SMA Negeri Conggyang. Seperti yang terlihat pada layar, eh, pada bulan Oktober 2022, sekolah kami melaksanakan kegiatan yang disebut sebagai kegiatan parenting bagi seluruh kelas, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kenapa kami lakukan ini dan kenapa kami sampaikan bahwa parenting ini merupakan program inovasi yang kami laksanakan di SMA Negeri Conggyang karena sebelumnya di SMA Negeri Conggyang tidak pernah ada kegiatan seperti ini. Biasanya orang tua itu diundang untuk datang ke sekolah jika berkaitan dengan pelaksanaan rapat dengan komite yang selalu berkaitan dengan apa namanya, keuangan. Dan saya coba sebagai kepala sekolah melihat ada potensi-potensi yang baik yang bisa kita manfaatkan dari kegiatan parenting ini. Terutama yang menjadi tujuan dari adanya kegiatan parenting ini, kita bisa memperbaiki hubungan kolaborasi antara orang tua dan siswa dengan kita sebagai lembaga pendidikan. Kita ingat bahwa di dalam skrip pendidikan yang disampaikan oleh Keja Dewantara bahwa adanya kolaborasi yang baik antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Artinya di sini keluarga adalah orang tua. Jadi ketika kita mengharapkan anak-anak yang baik, maka diperlukan kesepakatan dalam membentuk atau mengasuh anak-anak. Apa yang dilakukan di rumah juga dengan apa yang dilakukan di sekolah itu harus merupakan sebuah sinergitas yang baik. Kegiatan parenting ini sebetulnya digagas atau dilaksanakan atas berbagai eh, latar belakang. Di antaranya adalah kita menemukan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ditemui di sekolah, terutama berkaitan dengan sikap karakter anak-anak kita. Tidak bisa kita pungkiri bahwa selama 2 tahun COVID itu anak-anak ada yang menjadi lebih agresif, kemudian ada yang malah kebalikannya dia menjadi tidak tidak aktif, menjadi pasif dan malah mungkin merasa dikucilkan di sekolah, di kelas dan sebagainya. Ini perlu mendapat perhatian dari semuanya. Kita tidak bisa mengandalkan wali kelas, kemudian guru-guru BK untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita perlu adanya kolaborasi yang baik. Nah, selain kita memiliki tujuan untuk melakukan silaturahmi antara pihak sekolah dengan orang tua murid, ini juga harapannya bisa membantu orang tua dalam menemukan pola asuh yang baik untuk anak-anak mereka. Jadi kita akan buat pola asuh yang disepakati antara orang tua dan eh, sekolah gitu, sehingga apa yang dilakukan oleh sekolah, apa yang dilaksanakan oleh sekolah juga dilakukan oleh orang tua di rumah, sehingga anak-anak tidak lagi menemukan pola yang membingungkan. Apa yang dilakukan di rumah ternyata tidak sama dengan apa yang diharapkan di sekolah. Selain itu juga beberapa tujuannya, kita juga mendapatkan keuntungan dari pemaparan program, sehingga mereka lebih luasa, orang tua akan lebih luasa untuk bisa menanyakan program-program apa yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh anak-anaknya atau kebalikannya, program apa yang memang dibutuhkan oleh mereka dan sekolah akan siap fasilitasi semuanya. Kemudian yang terakhir, membantu orang tua mengerti permasalahan siswa itu yang paling penting. Jadi bisa jadi anak-anak atau siswa itu di rumah biasa-biasa saja, ternyata ada permasalahan yang mungkin di sekolah itu muncul. Kita melaksanakan kegiatan parenting ini mulai dari akhir September untuk kelas 10, kemudian kelas 11 dan kelas 12 itu dilaksanakan di bulan Oktober full.
Nah, yang menarik dari pelaksanaan parenting ini bahwa setiap kegiatan parenting itu dilaksanakan di kelas, di ruang kelas, di mana anak-anak mereka itu biasa belajar. Jadi kita menggunakan ruang kelas misalkan orang tua kelas 10 satu kelas 1 itu eh, jadwalnya parenting, maka siswa kelas 10 MIPA 1 kita coba pindahkan dulu ke ruangan lain dan orang tuanya bisa masuk di ruang tersebut dan duduk sesuai dengan posisi duduk anak-anaknya pada saat belajar. Kenapa kami lakukan demikian? Karena kita pengen kita mengharapkan adanya eh, apa namanya rasa juga yang bisa dirasakan oleh orang tua pada saat anak-anak belajar. Anak-anak belajar di kondisi seperti itu gitu kan. Ini bisa dirasakan oleh mereka. Ketika misalkan ada harapan-harapan misalkan mengenai eh, sarana yang kurang baik diterima oleh anak-anak, ini juga menjadi pemikiran kita bersama. Kita harapkan betul-betul muncul usulan, muncul harapan dari mereka terhadap sekolah kita. Dilanjutkan di sini kita bisa lihat foto-fotonya. Sebelum kita melaksanakan kegiatan parenting ini, kita rapatkan dulu bersama guru-guru. Apakah program ini dirasa baik atau tidak? Pada prinsipnya, guru-guru menyetujui karena kalau kita tidak mencoba untuk melakukan, kita tidak akan pernah tahu bagaimana hasilnya. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana program itu baik atau tidak, bagaimana dampaknya. Ternyata setelah kita sepakati, maka tetap perlu adanya monitoring terhadap pelaksanaan itu. Jadi setelah kita menyusun jadwal, bagi-bagi jadwal, kemudian kita siapkan juga lembar monitoring. Apakah semua pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dengan rambu-rambu yang sudah kita sepakati, kemudian eh, apa yang terjadi dan hasil-hasil apa yang dihasilkan dari sebuah kegiatan parenting ini semuanya dicatat dan dilaporkan. Yang saya tampilkan di sini adalah ini adalah foto-foto ketika kegiatan parenting itu dilaksanakan. Kita bisa lihat di sini antusiasme dari orang tua murid cukup baik ya. Kalau kita perhatikan di sini hampir semua kursi itu terisi penuh dan apa namanya terjadi sebuah komunikasi yang sangat baik. Orang tua merasa nyaman ketika menyampaikan apa yang memang ingin disampaikan oleh mereka tanpa harus berpikir apakah ini berpengaruh terhadap anaknya atau tidak. Ada pertanyaan-pertanyaan yang unik atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang unik yang disampaikan oleh orang tua. Biasanya kami diundang itu untuk membicarakan keuangan saja, tapi ternyata hari itu mereka diundang, itu mereka bisa dengan leluasa menyampaikan keluhan-keluhan terhadap anak-anaknya. Dan mereka juga menyampaikan harapan-harapan. Itu. Ini bisa saya tunjukkan bagaimana uh, laporan yang disampaikan oleh tim Humas. Misalkan di kelas 12 dari IPA 1 jumlah siswa yang 35 yang hadir 26, kemudian jumlah siswa eh, 32 dari kelas 12 IPA 1 juga yang hadir orang tuanya adalah 25 orang. Kalau kita perhatikan di sini, misalkan contoh di 12 IPA 3 hanya satu orang orang tua yang tidak hadir. Kita perhatikan di sini ternyata antusiasme tingkat kehadiran orang tua dalam menyikapi parenting ini sangat tinggi. Mereka eh, apa namanya merasa butuh terhadap kegiatan parenting ini. Beberapa hasil juga di sini yang disampaikan oleh orang tua juga ini menjadi bahan kita untuk menyusun program-program ke depan. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi eh, yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.